Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini dirinya yang pura-pura lupa, ya. Ada beberapa dari subscriber yang ingin tahu, ya, apakah dia masih mengingatku, ya. Tetapi saya mengambil energinya di mana ada beberapa yang berdrama, ya. Jadi nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, ya. Supaya saya ke depan bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana dirinya yang pura-pura lupa, ya. Terkadang orang itu pura-pura, ya, pura-pura lupa nih. Lupa apa nih? Lupa dirimu atau lupa yang lainnya? Nanti kita lihat, ya, apa yang mereka pura-purakan, ya. Jadi banyak orang punya kepalsuan dalam diri, ya. Dan kalaupun kamu yang pura-pura lupa karena energinya juga bisa terbolak-terbalik, ya jangan, ya. Jangan dong pura-pura lupa, kasihan dirimu, ya. Jiwamu masih mengingat tapi berdrama di luar, ya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama, Well of Fortune. Wow, di sini ada janji, ya. Kamu ada beberapa yang dia merasa bahwa kamu itu sudah tidak mempercayai dia lagi karena dia sudah mengingkari janji. Tapi dia pura-pura kayak udah deh, biarin aja. Ini ada janji, ya. Entah sahabat, ini bisa umum, ya. Bisa di kalangan bos, antara karyawan dan pimpinan. Bisa juga saya merasakan di sini energi janjinya orang tua kepada anak, sahabat kepada sahabatnya, atau pasangan terhadap pasangan, ya. Jadi janji terhadap suami atau istri seperti gitu, atau pacar, ya, gitu, ya. Yang jalani aja, biar nggak apa-apa, dia nggak tahu kok, dia nggak nagih kok, ya. Nanti kalau ditagih, ya nanti kita bayar, atau alasan apa kayak gitu. Bicara tentang janji, ataupun bos bilang mau naik gaji, sampai sekarang nggak naik-naik, ya. Mereka juga nggak ngomel kok, ya sudah, biarin aja. Nanti kalau mereka demo baru saya klarifikasi, ya. Ataupun apapun, ya. Karena di sini ada beberapa yang ingkar janji, tidak ada klarifikasi sama sekali. Kenapa janji itu tidak bisa ditepati, nggak bisa direalisasi. Ini bicara janji, ya. Ataupun pasangan bilang saya akan kasih gaji sekian, uang bulanan tambah sekian, tapi kok nggak tambah-tambah, malah menurun, alasan ini itu, ya. Ataupun janjinya mau pergi liburan, sampai sekarang nggak liburan, ya. Karena di sini ada bicara janji yang belum ditepati. Tapi memang saya merasakan di sini energinya paling tinggi adalah janji kepada pasangan dan bos kepada karyawannya. Hak-hak karyawan belum terbayarkan, ya. Nah, ini bicara janji, ya, dimana pura-pura lupa, ya. Padahal dia ingat, tetapi dia mau ditunggu ditagih dulu nih,
Ya jadi kalau kamu merasa bahwa kamu seorang karyawan yang di mana hakmu belum terbayarkan, ya kamu minta. Kalau kamu nggak minta, ya perusahaan biasa aja, karena pimpinannya pura-pura lupa gitu. Karena semuanya kan dari pimpinan, keputusan semua adalah di pimpinan. Jadi kamu harus bisa memperjuangkan hak kamu, ya. Ace of Pentacles ini bicara tentang hutang, uang, ya. Jadi ada yang pinjam uang ke kamu pura-pura lupa, pura-pura lunas, ya. Entah ini keluarga, entah ini sahabat, ya, ataupun pasangan sendiri. Ditagih nanti dulu. Padahal kemarin janjinya bulan depan, tetapi sampai ditagih-tagih kayak pengemis, ya. Bahkan mungkin ada yang saya merasa di sini sudah bertahun-tahun sampai kamu udah capek. Ini ada juga yang mungkin orang lebih tua, ya, yang mana kamu merasa bahwa dia orang lebih tua, pasti lebih dewasa, lebih tahu diri, malah orang tua kayak tidak tahu diri, ya. Orang tua ini dalam artian bukan orang tua ayah atau ibu gitu, tetapi orang yang lebih tua umurnya, mungkin tante atau kakak, ya. Jadi kamu kayak macam sungkan juga untuk nagih, ya sudah deh, dihibahkan aja, ya. Ada seperti gitu yang nggak tahu diri. Oh ya, nanti, ya. Ataupun mungkin dia belanja di kios kamu gitu, ya. Ataupun mungkin beli barang gitu, katanya nanti bisa bon dulu, nanti bulan depan aku bayar. Ujung-ujungnya nggak bayar, nggak balik, malah kamu tagih dia alasan ini itu. Oh ya, nanti bulan depan ya, saya lupa. Ya, ini bicara orang yang drama, ya, yang pura-pura lupa punya hutang tapi nggak mau bayar. Ataupun mungkin kondisinya klien kamu, ya. Contohnya kamu di perusahaan gitu, ya, ataupun mungkin di bank, kamu yang harus nagih lagi padahal dia udah tahu sudah mau jatuh tempo. Ya, atau kamu yang punya hutang sudah mau jatuh tempo, nanti ditagih baru oh ya ya ampun saya lupa gitu. Saya sibuk soalnya, padahal nggak sibuk-sibuk amat, memang nggak ada duitnya. Nah, ini ya. Mungkin di antara kalian juga ada gitu yang mendengarkan ini, ya. Jadi pura-pura lupa. Pura-pura lupa apa? Pura-pura lupa uang hutang kamu, ataupun ya orang yang berhutang kepada kamu, dia pura-pura lupa. Ace of Cups. Wow. Ace of Cups ini mereka itu lupa, kacang lupa kulit. Ya. Kacang lupa kulit. Di mana ada berkat mereka memuja-muja kamu gitu. Ya, ini ibaratkan ada cawan, ada isinya, berlimpah, ya. Semua tangan ingin memiliki, ingin menggapai, menggenggam gitu kan. Memuja lah, bahasanya seperti gitu. Karena ada sesuatu. Coba kalau cuma cawan kosong, ya. Ibaratkan gak ada sumber mata air, gak ada sumber kehidupan, gak ada uang. Ini contoh, ya. Kalau kita bicara air itu kan bisa menumbuhkan semua, jadi ibaratkan sumber kehidupan juga itu air, ya. Berkat. Nah, sama, kalau kamu ada uang, mereka sayang kamu. Kalau mereka tidak ada uang, ya mereka pergi. Ataupun mungkin kebaikan kamu bukan hanya uang, tetapi mungkin dulu kamu tolong mereka gitu, ya. Kamu tolong mereka, ujung-ujungnya kamu susah, mereka nggak lihat kamu, itu yang namanya kacang lupa kulit. Ataupun malah menghina, ya. Kamu bantu dia, kamu kasih makan dia, tapi ujung-ujungnya dia cerita kamu, ya. Nyinyir, tidak membalas kebaikan, ya, malah membuat kamu tersiksa karena ulahnya bicara kejelekan kamu. Nah, ini ada kacang lupa kulit, ya, yang pura-pura lupa kebaikan, nggak pernah dibantu, hanya menyinyir kekurangan. Ya, manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan, tetapi dia tidak lihat dari sisi kelebihan kamu, di mana kamu pernah membantu dia hanya melihat dari sisi kekurangan kamu. Contohnya, ya, kamu kasih makan dia. Ya, ini contoh, ini ada beberapa seperti gitu yang nggak tahu diri. Sudah numpang di rumah, ini biasa nih ipar-ipar ataupun ya keluarga lah, ya. Sudah tinggal di rumah, dikasih makan, pemalas. Jadi mungkin kamu ngomel, nanti dia bilang, kakak ipar saya tuh cerewet, ya. Padahal dia nggak lihat dari sisi kebaikan kamu. Kamu sudah kasih numpang dia di rumah kamu gratis, numpang tidur, numpang makan, numpang wifi, ya. Cuman disuruh kerja aja masih malas, nyinyir. Akhirnya bilang apa? Kakak ipar saya cerewet atau apapun. Ya, pelit dan lain-lain. Nah, ini ada. Ya, dimana dia tidak lihat bahwa kalau makan itu butuh duit enggak. Dibilang saya pelit, padahal itu kan ada uangnya di situ. Ya. Kamu tidur, ya. Lampu enggak gratis, tidur di kasur itu beli pakai duit. Kamu mandi, air itu bayar, listrik itu bayar, HP cas HP itu bayar, semua kan bayar, tapi dia nggak lihat dari situ. Itu namanya orang kacang lupa kulit.
Ujung-ujungnya dibilang kalau dia pinjam uang, dibilang kamu bilang nggak ada, dia bilang kamu pelit. Ya, ini ada juga suami atau istri yang seperti gitu. Ya, tolak ukurnya cuma duit cash, tapi nggak lihat kebutuhan kecil-kecilnya. Ya, dibilang pelit lah, cerewet lah, nggak bisa hemat, hidup hura-hura hanya ngabisin duit suami. Ini ada beberapa seperti gitu. Ya, padahal nggak lihat semua itu dibayar. Ya, bukan dikasih habis, tapi memang kebutuhan yang tiap hari, tiap bulan harus dibayar. Ya, tetapi ya itu, ya, mereka lihat dari sisi negatifnya. Padahal mereka tidak tahu bahwa kamu itu sudah berkorban gitu. Bahkan mungkin ini ada beberapa yang mau jajan aja susah, ya. Untuk beli susu anak aja susah karena ya itu dipas-paskan gitu. Ya. Nah, ini jadi ada beberapa yang orang-orang itu yang hanya mau memanfaatkan aja dari sisi kebaikan kamu. Pada saat kamu susah mereka pergi. Ya. Nah, itu ibaratkan kacang lupa kulit, ya. Tidak tahu diri, orang-orang tidak tahu diri. Yang mana pura-pura lupa kebaikan kamu. Ya. Dia hanya playing victim, melihat dari sisi kejelekan. Padahal dia sendiri punya sisi jelek yang sangat luar biasa, tetapi malah menghina orang. Ya. Oke, berikutnya ada Hierophant. Bicara tentang dia pura-pura lupa ini karena dia sudah di atas ya, sudah mempunyai jabatan. Ya, pura-pura lupa, nggak kenal kamu, pura-pura sibuk. Kenapa kamu nggak datang? Sibuk. Ya, padahal memang kamu bukan prioritas. Ya, ini bisa di kalangan keluarga ataupun mungkin juga ya sahabat lah seperti gitu. Ya, dimana dia pura-pura lupa. Oh, saya nggak kenal kamu. Oh, karena kamu pakai masker sih. Oh, karena kamu ini. Padahal memang dia nggak mau. Telepon juga nggak diangkat. Ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin sudah jabatannya naik sehingga ya levelnya harus naik. Kamu bukan levelnya saat ini, sehingga dia pura-pura lupa seolah-olah kita udah putus, padahal dia menghilang tanpa jejak gitu. Oh, ternyata dia sudah ganti level karena dia sekarang sudah jadi manajer, jadi istrinya atau suaminya atau pacarnya yang harus juga yang up gitu, yang lebih cantik gitu ya. Nah, ini ada seperti gitu. Ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah mendapatkan penggantimu yang lebih kaya. Jadi dia pura-pura lupa tentang hubungan masa lalu. Ya. Karena bicara tentang harta, bicara tentang tahta. Ya, jadi dia lupa orang-orang yang mungkin dulu waktu dia susah, siapa yang mengangkat kamu sampai kamu bisa sukses kayak gini, dia lupa itu. Ya. Yang dulu mungkin sama-sama makan ubi, ya. Sekarang dia sudah makan nasi ya, kamu tetap makan ubi. Dia nggak mau tahu, nggak mau bagi. Ya, karena itu orang rakus. Ya, orang rakus seperti gitu. Tidak mau berbagi dan pura-pura lupa. Ya, walaupun hanya berbagi remah-remah, tapi nggak boleh, remah-remah juga diambil. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang serakah. Seven of Pentacles. Di sini ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ya. Kalau kita bicara tentang perjuangan ya, ini mereka ada yang menopang, tetapi akhirnya pura-pura lupa dari segi kebaikan. Nah, hampir mirip seperti di Hierophant ya. Kalau bicara di sini lebih ke perjuangan. Mungkin kamu, kakak kamu, mungkin kamu biayai adik kamu atau orang tua biayai anak ya. Anak lupa nih ya. Anak lupa untuk membalas kebaikan orang tua. Ya, ada seperti gitu. Ya, atau mungkin kondisinya ya sudah mempunyai keluarga jadi banyak beban. Akhirnya ayah ibunya ditinggalin gitu. Ya, ataupun mungkin adiknya, kakaknya berjuang untuk adiknya sekolah, ya ujung-ujungnya adiknya nggak bantu ponakan, nggak lihat-lihat ponakan, ataupun ya pergi aja gitu, nggak tahu diri. Nah, ini ya, dimana dia sudah sukses sekarang dengan alasan sibuk. Ya sibuk, kasih sedikit dong remah-remahnya ini. Enggak, kabar juga enggak ada. Ya. Nah, ini yang terjadi. Pura-pura lupa kebaikan, dimana sekarang mungkin dia sudah selesai kuliah ya, dia sudah bisa hidup lebih baik. Sedangkan kakaknya gitu-gitu aja. Ya, atau contohnya ya, kakaknya yang membiayai hidup adiknya. Tiba-tiba ya sudah, pasangannya yang nikmati, dia enggak bagi-bagi. Artinya pasangannya yang mengatur.
Ya memang sih, apalagi kalau sudah berumah tangga ya memang tidak bisa kita pungkiri mereka sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Tetapi ya itu versi kita kan sesuai tema, dia pura-pura lupa kebaikan gitu. Ya setidaknya ada penjelasan ataupun apapun ya. Apalagi kalau kita bilang di sini orang tua sudah sakit ya, malah anak juga nggak mau. Ada beberapa yang seperti gitu, lebih fokus kepada pekerjaannya dibandingkan merawat orang tua. Ya, jadi mungkin orang tuanya malah dibiarkan ataupun mungkin saking sibuknya ya baku over gitu. Kakak kamulah gitu. Ya. Jadi sampai orang tua juga kayak aduh kok saya jadi beban ya untuk anak saya, nggak enakan juga. Tetapi ya itu. Karena lebih memprioritaskan duniawi, kebutuhan duniawi dibandingkan melihat dari sisi pengorbanan orang lain di masa lalu. Oke, dan terakhir di sini dia pura-pura lupa bicara tentang bersilat lidah. Ketahuan nyinyir, ketahuan pokoknya intinya ketahuan dia gosip, ketahuan dia biang kerok, ujung-ujungnya saya nggak pernah bicara begitu kok, bersilat lidah. Ya, jadi dia pura-pura lupa pernah bicara atau ngejahitin kamu atau pernah nyinyirin kamu atau pernah ngebully kamu. Ya, enggak, saya nggak bicara gitu kok, enggak pernah. Ya, kemarin kamu bilang gitu, enggak, pakai sumpah-sumpah. Ya, ini ada orang yang perkataannya tidak bisa ditepati atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dia seenak jidat, seenak hatinya ngata-ngatain orang, tapi pada saat mungkin orang itu sudah tahu dan dia ditanya atau minta klarifikasi dari dia langsung cut. Saya nggak pernah bilang itu kok, nggak pernah, nggak. Padahal kalau nggak ada orangnya, wah nyinyirnya luar biasa. Dan ini yang terjadi. Ya, kalau sudah ribut-ribut baru saya nggak bilang gitu, nggak pernah saya bilang gitu. Tetapi nanti kalau orangnya nggak ada, wah mulai gosip. Nah ini terjadi. Ada yang tidak mengakui kesalahan. Ya, ada yang tidak mengakui kesalahan. Malah playing victim, menyalahkan orang lain atas kesalahan dia. Contoh, iya kamu macam contoh sudah ketahuan selingkuh. Iya karena ketahuan selingkuh. Iya karena kamu kan nggak mengurus saya dengan baik. Ataupun malah menuduh kamu tuh yang selingkuh. Ya, nah ini contoh. Ada beberapa seperti gitu. Dia yang selingkuh, dia nuduh orang selingkuh. Makanya saya bilang dia bisa memutarbalikkan fakta. Akhirnya dia ibaratkan dia menghasut, playing victim, seolah-olah dia yang tersakiti. Ataupun mungkin kondisinya baku bertengkar mulut ya, akhirnya dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya kamu marah dan akhirnya mungkin ya ada kata-kata kasar keluar ataupun tindakan langsung dia bilang KDRT, saya cerai dengan dia atau saya berpisah dengan dia karena KDRT. Ini contoh. Padahal dia yang memang ingin dipukul gitu atau ingin keluar dari hidup kamu, tapi bagaimana caranya supaya keluar dari hidup kamu dengan cara kamu yang bersalah gitu, supaya publik melihat kamu sebelah mata, menyalahkan kamu ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bikin sengaja bikin kamu marah dan akhirnya mungkin ada bahasa ya, kalau gitu kita cerai aja. Akhirnya cerai gitu. Nanti ditanya orang-orang, kenapa kamu begitu? Dia yang minta cerai kok, ya saya ceraikan. Dia yang minta kok. Gitu, ada putar balik fakta seolah-olah kamu yang salah dan kamu yang biang kerok dari permasalahan. Dia cuci tangan aja tuh. Padahal sebenarnya itu yang diinginkan. Nah ini ada orang-orang licik. Ya, ada orang-orang licik di sekeliling kamu yang mana dia pura-pura lupa akan apa yang dia bilang, apa janjinya, yang bicara apa tugasnya gitu. Ya, makanya tadi saya bilang ada yang pemalas, padahal mungkin dia kepala keluarga yang mana harus rajin menafkahi anak istri. Ya, tapi ya gitu, pura-pura lupa tanggung jawab. Ya. Malah membiarkan anak istri yang berjuang sendiri. Nah, ini ada. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, di mana orang-orang toksik dirinya yang pura-pura lupa, ada pura-pura lupa ingatan, amnesia, lupa kebaikan orang, ya, lupa janjinya sendiri, lupa akan tanggung jawab, lupa juga semuanya yang pernah diberikan, ya, kacang lupa kulit dan lain-lain.
Dan ya semoga ini kalaupun terjadi di dirimu ya maafkan mereka. Tetapi kalau kamu yang membuat orang lain menderita, ya kamu minta maaf, karena ingat karma berlaku. Karma berlaku di dunia ini. Ya, kalau mungkin kamu tidak terkoneksi dengan karma di dunia ini saat kamu hidup, ya mungkin akan diwarisi ke keturunan. Makanya ada karma leluhur. Jadi karma selalu ada. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kamu mewarisi ke keturunanmu atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini hati-hati. Makanya saya bilang kalau kamu pernah melakukan kesalahan, minta maaf supaya hidupmu baik, keturunanmu pun terjaga. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi inisial dan zodiak orang-orang yang mana toksik kepada kamu. Baik, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf O, ada L, Q, D, E, K, M, P, T, C, W, F, I, dan A. Wow, A-nya double, energinya up ya. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, O, L, Q, D, E, K, M, P, T, C, W, F, I, dan A ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn ya. Kalaupun mungkin di inisial tadi tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di mana ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, ada juga Virgo, ada Scorpio, Leo, dan bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, Scorpio, Leo, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian jauh lebih baik, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih dari orang-orang terkasih. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.